Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan desain penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif pada pendekatan dapat digolongkan menjadi dua jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif interaktif dan penelitian kualitatif non-interaktif. Penelitian kualitatif interaktif merupakan studi yang menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam atau peneliti itu sendiri. Terdapat 7 macam desain penelitian kualitatif interaktif, yaitu studi interpretasi, studi fenomenologi, studi kasus, studi etnografi, studi etnometodologi, studi grounded theory, FGD. Studi interpretatif atau interpretasi merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang disajikan dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitian. Studi fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang disajikan dengan pendekatan psikologi terhadap penelitian fenomenologi maupun dengan pendekatan filsafat. Penelitian fenomenologi memiliki topik penelitian interpersonal dan formatnya terstruktur. Beberapa gambaran pokok penelitian fenomenologi yaitu adanya struktur esensial dalam topik yang dipilih. Penelitian menjelaskan secara singkat perspektif filosofi pendekatan fenomenologi. Peneliti meneliti fenomena tunggal. Peneliti mengurung konsepsi atau praduga sehingga tidak memasukkan hipotesis, pertanyaan, atau pengalaman pribadi ke dalam penelitian. Peneliti melakukan analisis data fenomenologi yang spesifik. Peneliti kemudian kembali pada basis filosofi pada akhir penelitian. Penelitian fenomenologi merupakan penelitian untuk meneliti sebuah fenomena dan makna yang terkandung untuk suatu individu. Studi kasus adalah penelitian yang meneliti suatu kasus yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Studi kasus digunakan dalam ilmu sosial dan kemanusiaan serta ilmu terapan. Terdapat beberapa aspek studi kasus yang dapat diambil dari penelitian tersebut, yaitu kita menentukan kasus untuk penelitian. Kasus merupakan sebuah sistem terikat oleh waktu dan tempat. Kita menggunakan sumber informasi yang banyak dan luas dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran detail dari informan. Kita menggunakan banyak waktu untuk menjelaskan konteks atau setting kasus. Studi etnografi adalah penelitian yang melibatkan unsur budaya atau kebiasaan, habit, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Peneliti menggunakan deskriptif dan detail tinggi. Peneliti menyajikan cerita secara informal seperti seorang pendongeng. Peneliti meneliti tema-tema budaya atau kebiasaan tentang peran dan kehidupan sehari-hari. Format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Artikel diakhiri dengan sebuah pertanyaan, tidak menanyakan. Penelitian dengan pendekatan studi etnografi digunakan untuk meneliti perilaku sebuah individu atau kelompok dari kebudayaannya, serta dilaksanakan dalam antropologi dan sosial. Dengan meneliti, menginterview, dan menyelidiki tema-tema yang muncul, maka dapat dijadikan sebagai penelitian mengenai perilaku manusia. Studi etnometodologi sebagai kajian mengenai pengetahuan aneka ragam, prosedur, dan pertimbangan yang dapat dimengerti oleh masyarakat, serta memiliki kajian yang berbeda dengan metode kualitatif lainnya. Bertolak dari tradisi fenomenologi, yaitu sosial fenomenologi yang dikembangkan School. Etnometodologi mengembangkan diri melalui jalur analitik dari hukum-hukum dasar. Selanjutnya mengalami penggayaan di berbagai konstruksi, di mana meliputi analisis percakapan dan kaidah interpretif. Metode ini merupakan pemikiran praktis daripada logika formal. Studi grounded theory memiliki beberapa aspek, diantaranya
Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan sebuah teori dengan menggunakan pendekatan orientasi pengembangan atau construct oriented. Prosedur yang digunakan benar-benar didiskusikan dan sistematis. Penelitian menyajikan model visual, diagram berkode dari teori, bahasa dan kesannya ilmiah dan objektif, tapi berhubungan dengan topik yang sensitif. Penelitian grounded teori digunakan untuk menghasilkan dan mengembangkan teori serta digunakan dalam sosial. Kumpulan informasi terutama dari interview dan menggunakan prosedur pengumpulan data yang sistematis dan analisis dikembangkan dari prosedur seperti aksial, open, dan coding tertentu. Untuk laporan penelitian cenderung akan lebih ilmiah, tetapi dapat menangani isu-isu sensitif dan emosional. FGD adalah suatu strategi dalam penelitian untuk memahami sikap dan perilaku manusia. Terdapat 3 poin sebagai berikut. FGD yang melibatkan peserta yang memiliki gambaran yang diundang untuk memberikan atau menjelaskan kualitas atau yang mereka miliki yang ingin diketahui peneliti. FGD menghasilkan data kualitatif. Data dari FGD digunakan untuk mendorong pengertian dan untuk menghasilkan sebanyak mungkin pandangan yang mungkin di luar perkiraan peneliti. FGD merupakan suatu kegiatan diskusi yang terfokus. Penelitian kualitatif non interaktif adalah penelitian analisis atau analitik, mengadakan pengajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai dengan namanya, penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen. Terdapat 5 macam penelitian analisis atau analitik studi non-interaktif, yaitu analisis konsep, historis, kebijakan, kritis, dan filosofis. Analisis konsep adalah kajian atau analisis terhadap konsep-konsep penting yang diinterpretasikan pengguna atau pelaksana secara beragam, sehingga banyak menimbulkan kebingungan. Contohnya cara belajar aktif, kurikulum berbasis kompetensi, wajib belajar, belajar sepanjang hayat, dan lain sebagainya. Analisis historis adalah analisis data, kegiatan, program, kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa yang lalu. Penelitian ini lebih diarahkan kepada menganalisis peristiwa, kegiatan, program, kebijakan, keterkaitan dalam urutan waktu. Analisis kebijakan menganalisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan tertentu, bisa juga kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, ujian akhir sekolah, pembiayaan pendidikan, dan sebagainya. Pengajian diarahkan untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna, dan keterkaitan antar dokumen, dampak, dan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Penelitian kebijakan memfokuskan kajiannya pada kebijakan yang lalu atau yang berlalu sekarang, dan diarahkan untuk meneliti formulasi kebijakan, sasarannya siapa-siapa saja, menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan suatu kebijakan, menguji keefektifan dan keefisienan kebijakan. Studi kritis. Model penelitian ini berkembang dari teori kritis, feminis, ras, dan panca modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Para peneliti kritis memandang bahwa masyarakat terbentuk oleh orientasi kelas, status, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan sebagainya. Peneliti feminis dan etnis memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah gender dan ras. Sedangkan peneliti pasca modern dan kritis memusatkan pada institusi sosial dan kemasyarakatan. Studi kritis digunakan dalam berbagai bidang ilmu.
Dalam penelitian kritis, peneliti melakukan analisis naratif, penelitian tindakan, etnografi kritis, dan penelitian feminisme. Ada hal yang perlu mendapat perhatian dalam penelitian kritis. Pertama, penelitian kritis tidak bersifat diskrit meskipun masing-masing mempunyai implikasi metodologi. Model studinya berbeda dalam peranan peneliti, tujuan, peranan teori, teknik pengumpulan data, format laporan, dan narasi, walaupun terdapat tumpang tindih. Kedua, penelitian kritis menggunakan pendekatan studi kasus, kajian yang bersifat mendalam yang berbeda dengan kajian eksperimental ataupun kajian lainnya yang bersifat generalisasi maupun perbandingan. Dalam penelitian kualitatif, kasus adalah satu kesatuan kasus atau fenomena yang diteliti secara mendalam dan utuh. Studi filosofis adalah penelitian non-interaktif yang melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai-nilai menjadi nyata, mengidentifikasi etika, dan studi tentang hakikat pengetahuan. Proses daripada penelitian filosofis adalah mempertimbangkan ide atau isu-isu dari semua perspektif dengan cara mengeksplorasi ekstensif atas literatur, menguji atau menelaah secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan jawaban, dan menyarankan implikasi atas jawaban-jawaban yang telah dirumuskan melalui pertanyaan yang sudah diajukan. Terdapat tiga kategori dalam penelitian filosofis. Fundamental inquiry yang melibatkan analisis tentang struktur ilmu dan proses berpikir tentang penilaian atas fenomena tertentu. Tujuan analisis filosofi adalah menguji makna dan mengembangkan teori yang diperoleh melalui analisis konsep atau analisis linguistik. Analisis etis melibatkan analisis intelektual atas masalah etik dikaitkan dengan andil, hak, tugas, benar dan salah, kesadaran, keadilan, pilihan, intensi, dan tanggung jawab. Terima kasih. Bila suka like, subscribe, share bila bermanfaat, serta aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.